Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa untuk yang pertama kali di Mimbar Nafirision. Oke, Mimbar Nafirision sudah tertelan dengan waktu kurang lebih sekitar 20 tahun ya. Sekarang Mimbar Nafirision muncul lagi ya. Saya mau menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Tuhan punya cara yang sangat hebat ketika Tuhan ketemu dengan anak-anaknya. Bapak Ibu, siapa yang tidak stres? Atau siapa yang tidak punya ketakutan? Ya. Nah, ada satu berita yang sangat penting banget. Saya punya salah satu mentor. Mentor saya bilang begini, ketakutan itu hanya sebatas pikiran saja. ya memang benar. Ketakutan itu hanya ada sebatas pikiran saja. Sebetulnya otak kita punya kemampuan untuk memaintain ketakutan. Cuman kita tidak pernah mampu. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita isinya ketakutan. Sehingga dia menyedot kita masuk ke sana. Nah, ada berita baik yang sangat luar biasa adalah 85% yang dikhawatirkan orang itu tidak terjadi. Jadi Bapak Ibu sekarang khawatir apa? Khawatir miskin, khawatir tidak bisa makan, khawatir apa? Semua, kekhawatiran apapun itu 85% dibilang. Kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Nah, 15% yang terjadi ya, 15% apa yang kita khawatirkan yang terjadi itu hebatnya adalah bisa dibilang 90% kita bisa mengatasinya. Jadi apa yang kita alami itu sebetulnya firman Tuhan sudah gamblang sih. Sudah menjelaskan. Kamu bisa jatuh tapi tidak akan tergeletak. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Wah, itu benar, sebetulnya benar. Cuman kita tidak pernah mempercayai itu. Karena yang kita percayai apa yang ada di alam bawah sadar kita, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kengerian, dan stres akhirnya. Hebatnya kita, manusia, dengan 15% saja apa yang terjadi, apa yang kita khawatirkan terjadi, 90%-nya kita mampu untuk mengatasi. 90%-nya kita piawai untuk menyelesaikannya. Nah, ini yang luar biasa, sangat luar biasa saya bilang. 97% manusia ya, 97% artinya begini. Artinya bisa dibilang 90% yang dikhawatirkan manusia itu yang menghukum manusia itu sendiri. Seperti yang awal tadi saya katakan, ketakutan itu hanya sebatas pikiran. Jadi ketika ketakutan itu merajalela dalam pikiran kita, maka itu membunuh tubuh kita, menghancurkan tubuh kita. Dan itu yang menghukum kita secara berlebihan. Nah, itu bahayanya di situ. Wow. Sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan manusia ini punya senjata pamungkas yang sangat hebat ya untuk dirinya ya. Tapi kita tidak pernah memanfaatkan itu karena isi otak kita itu lebih dominan memimpin kita daripada iman kita, kepercayaan kita. Ketika kita mampu untuk memaintain ketakutan kita, ya, ketika kita mampu untuk memaintain kekhawatiran kita, ketika kita mampu untuk memaintain stres kita, maka yang luar biasa adalah panjang umur. Ketika kita mampu memaintain ketakutan kita, stres kita, kekhawatiran kita, yang luar biasa adalah kebahagiaan itu meningkat. Nah, ini yang tidak pernah dimiliki sama banyak anak-anak Tuhan. Betul tidak? Karena apa? Karena dikuasai sama ketakutan-ketakutan. Intinya sebenarnya simple. Karena Anda tidak tahu firman. Anda tidak pernah mengerti firman. Karena firman itu kan mengangkat ketakutan. Tapi Anda tidak pernah mengerti firman. Kenapa? Dari ucapannya udah kelihatan. Kata Pak Pendeta itu, kata pendeta ini, yang khotbah ini. Ya, karena Anda tidak pernah ngerti firman. Anda cuma mendengarkan orang berbicara.
Khotbah itu kan bukan firman. Khotbah itu adalah subjektivitas hamba Tuhan atau subjektivitas orang yang berbicara. Dan itu membuat energi kita terkuras karena kekhawatiran itu. Waduh, itu energinya besar sekali. Sehingga seharusnya kita memiliki energi untuk sesuatu yang positif dan bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, hilang. Karena terkuras dengan ketakutan, stres, bahkan semua yang berhubungan dengan kekhawatiran kita. Intinya cuma satu, Anda yang memutuskan. Pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Anda mau mempercayai stres, Anda mau mempercayai kekhawatiran, Anda mau terfokus kepada ketakutan, atau sebaliknya. Gitu. Itu keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Saya nggak bisa ikut campur gitu. Kitalah yang harus memutuskan, ya, mengambil keputusan untuk kita berhenti dari ketakutan akan kemalangan. Kitalah yang harus memutuskan untuk kita berhenti dari semua stres yang kita alami. Kalau tidak bisa, maka itu akan mengikuti kita, akan menguntit kita kemana kita pergi. Bagaimana caranya? Simple. Percaya. Hanya itu saja, tidak ada jalan lain. Percaya. Yakin. Karena kepercayaan itu berbicara bahwa apa yang Tuhan katakan itu Anda aminkan. Kepercayaan itu berbicara bahwa Anda mengizinkan Tuhan mengatur atau mengendalikan kehidupan Anda. Itu kuncinya di sana. Oke? Nah, kalau ini terjadi Bapak Ibu, maka dengan keyakinan Anda, dengan kepercayaan Anda sedang menurunkan terang. Terang apa? Terang dari firman. Saya pernah menyampaikan bahwa iman itu berbeda dengan nekat. Iman itu harus sejajar dengan kebenaran firman. Nekat itu tidak ada hubungan, ya. Nekat itu konyol. Tapi iman itu harus disertai dengan kebenaran firman. Sehingga kebenaran itu Alkitab bilang yang memerdekakan engkau. Firman itulah yang membuat kekhawatiran itu sirna. Sama seperti terang ketika masuk dalam gelap, maka gelapnya hilang. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kalau tidak bisa. Karena kekhawatiran, ketakutan, stres itu adalah situasi yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, ya. Semuanya serba tidak pasti begini. Anda butuh satu kekuatan, yaitu keyakinan. Nanti akan kita belajar lebih banyak lagi keyakinan yang seperti apa, iman yang seperti apa begitu. Nah, caranya bagaimana? Simple sebetulnya. Kalau kita tahu kuncinya dan kita udah mengerti bahwa kuncinya adalah firman, maka itu yang kita pakai, itu yang kita yakini. Yang lain abaikan. Walaupun sepertinya di depan mata itu tidak mungkin. Saya pernah ngomong sama anak saya, kalau kamu punya keyakinan, ya, impian yang besar, maka peduli setan dengan faktanya. Karena fakta itu adalah apa yang di depan mata itu adalah fata morgana. Aslinya apa? Yang Anda percayai itu yang luar biasa. Jadi bukan apa yang nampak di depan mata. Hari ini Anda tidak memilih, umpamanya hari ini Anda miskin. Jangan percayai kemiskinan Anda, tapi percayailah bahwa Anda adalah orang yang diberkati Tuhan. Tapi kan seringkali Anda excuse, ya, aku ini miskin, aku ini kekurangan, aku ini perlu diperhatikan. Nah, ini yang membuat Anda sangat miskin gitu. Terus-terusan miskin jadi manusia. Padahal Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Karena Anda adalah orang yang diberkati. Masukkan iman, masukkan kepercayaan. Nanti kita akan lebih jauh lagi. Nah, jika kita ingin melihat pekerjaan yang hebat dari Tuhan, maka mau tidak mau kita harus masuk ke suasananya Tuhan. Kalau kita kepengen melihat keajaiban Tuhan, mau tidak mau Anda harus masuk ke zonanya Tuhan. Tidak bisa Anda tarik zonanya Tuhan masuk dalam kehidupan Anda. Tidak bakal bisa itu. Kebalik. Kita yang harus masuk ke zonanya Tuhan, ya. Bangun suasana imannya dulu dalam hidup kita. Bangun kepercayaannya dulu. Buang dulu ketakutannya, singkirkan dulu kekhawatirannya. Karena ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita stres, kita sedang mengundang
kekuatan sebelah. Kekuatan sebelah itu siapa? Ya iblis lah ya. Tapi masuk dalam zonanya Tuhan. Makanya lihat Tuhan pernah bilang apa? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, dibilang. Artinya apa? Untuk membuat suatu keajaiban dalam hidupmu, itu butuh tindakanmu. Perlu tindakanmu. Saya pernah menyampaikan, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Apa yang dia kerjakan? Asalku jamah saja jubahnya. Nah, apakah Yesus tidak tahu kehidupan itu? Tahu, dia Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kenapa dia tidak melakukan? Saya mau kasih tahu, dia butuh Anda untuk action. Kalau kita melihat sejarahnya Israel keluar dari Mesir, wow, di situ kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan bisa membuat kemasan yang luar biasa untuk membebaskan umatnya. Tapi Tuhan tidak melakukan, karena Tuhan butuh orang Israel bertindak. Kemarin saya menyampaikan di mendengar suara sang gembala, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat diizinkan di sana. Kenapa? Karena manusia itu spesial di hadapan Tuhan. Gitu. Anda harus masuk ke zonanya Tuhan. Sehingga ketika Anda masuk ke zonanya Tuhan, Anda bisa mengaktifkan iman itu, mengaktifkan kepercayaan itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak masuk ke zonanya Tuhan, maka ketakutan yang menguasai kita, kekhawatiran yang menguasai kita. Anda harus rubah frekuensinya. Frekuensi ketakutan, frekuensi stres, ya, sinyalnya stres, sinyalnya ketakutan, sinyalnya kekhawatiran itu harus dipotong, harus dipangkas. Kalau saya di dunia outbound, seringkali saya monitor sama teman-teman di lapangan, monitor channel 12. Nah, yang tidak menggunakan channel 12 dia harus ganti, ikut channel 12, sehingga mereka harus mendengar suara saya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah mengganti channelnya Tuhan belum? Channelnya Tuhan itu iman, kepercayaan. Itu bahasanya Tuhan. Saya mengatakan bahwa iman itu adalah bahasa komunikasi bumi dan surga. Di mana ada iman, surga pasti bertindak. Lihat baik-baik. Di mana ada iman, surga pasti bertindak. Makanya Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 mengatakan apa? Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. Harus ada imannya dulu. Wow, ini luar biasa loh, ya. Dan kita kalau sudah masuk ke frekuensinya Tuhan, wow, itu Tuhan punya cara yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi jangan disalahartikan ya, saya tidak berbicara sesuatu yang berbeda. Saya hanya mau membangkitkan iman Bapak Ibu, percaya Bapak Ibu. Oke. Kalau kita membaca Alkitab, pernah tidak Bapak Ibu membaca Alkitab mendapatkan kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa? Kalimat Yesus, jangan takut, jangan gentar. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hai kamu orang-orang yang tidak percaya. Satu nasihat yang sangat hebat dia berikan kepada Thomas. Apa itu? Cucukkan jarimu dan jangan engkau tidak percaya lagi, dibilang seperti itu. Ya, dan Yesus melanjutkan kalimatnya apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Kita ini termasuk orang-orang yang tidak melihat, tapi Tuhan mau kita percaya. Artinya apa? Artinya apa? Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu merubah suasana hati kita, merubah suasana pemikiran kita, dan masuk dalam suasananya Tuhan, masuk dalam frekuensinya Tuhan. Dan kalau ini terjadi, keajaiban pasti akan muncul dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, terjadi ketika kemarin saya menyampaikan di mimbar Suara Gembala, Yairus yang anaknya sakit, ya, Yairus yang anaknya sakit gara-gara perempuan yang pendarahan, anaknya Yairus mati. Dan lihat baik-baik, justru malah di situ Tuhan sampai ke rumah Yairus yang anaknya udah mati. Dia justru mengusir semua orang yang ada di rumah Yairus itu. Kenapa? Karena Yesus mau membuat suasananya suasana iman. Orang-orang yang tidak percaya diusir keluar, tidak peduli dia marah apa tidak, pokoknya diusir keluar. Karena apa? Zona Tuhan itu zona iman, zona percaya. Tidak ada zona khawatir, tidak ada zona takut, tidak ada zona stres. Zona keyakinan itu zonanya Tuhan. Dan satu hal perhatikan, murid-muridnya Yesus pun
pun hanya 3 orang yang diajak masuk ke kamar di mana anak Yairus mati. Kalau Bapak Ibu baca di Markus pasal 5, Bapak Ibu menemukan siapa dia yang diajak sama Yesus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Cuman 3 ini saja yang diajak. Wow, ini tidak main-main loh Bapak Ibu. Ini tidak main-main. Kalau saya bilang pantas hidupmu susah, tidak pernah ada kebahagiaan. Karena apa? Kamu memperbesar frekuensi, memperbesar channel khawatir dan stres ketimbang percaya kepada Tuhan. Sadis ya. Biarin aja, Anda marah juga bodo amat. Ya, nah, saya seringkali bilang sama orang-orang dekat saya bilang begini, udah yang lalu biar berlalu, yang baru datang. Rasul Paulus bilang, seolah-olah aku belum mengejarnya, aku terus berlari ke depan. Kenapa? Karena kalau kita ngurusin yang kemarin, tidak akan kelar-kelar. Berapa banyak orang menghakimi saya gara-gara masalah kemarin, saya tidak pernah pusing. Berapa banyak orang-orang yang menghukum saya gara-gara masalah yang sudah saya tinggalkan, saya tidak pernah pusing. Saya tidak pernah pusing. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan sesuatu yang besar di depan mata saya, bukan di belakang saya. Ya, kalau Bapak Ibu masih ngurusin hal-hal yang kemarin, wow, saya mau kasih tahu, itu bebannya itu berat banget itu. Dan kamu tidak akan bisa ngangkat. Lebih baik tinggalkan, karena Tuhan sudah menggantikanmu. Bahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dia sudah menggantikanmu. Luar biasa ya, itulah cintanya Tuhan. Orang-orang yang masih digandolin, orang-orang yang masih dirantai dengan masa lalunya, orang itu tidak akan pernah menemukan masa depan. Orang-orang yang masih diikat dengan masa lalunya, orang itu tidak pernah menemukan masa depan. Padahal Tuhan mengajari kita, lupakan yang di belakang dan kejar yang di depan. Tapi kita tidak pernah bisa melakukan itu. Ya, kenapa? Karena itu tadi alam bawah sadar, pikiran kita dikuasai dengan ketakutan, stres, dan intimidasi. 2000 tahun yang lalu, Alkitab membuka segala sesuatunya. Bahkan bila Anda yang mendengarkan ini adalah orang ateis dan tidak percaya sama Tuhan dan Alkitab, Anda boleh protes sekarang, tapi Anda tidak bisa menyangkal. Alkitab 2000 tahun yang lalu sudah mengajari kita. Dan bahkan Yesus sendiri yang mengungkapkannya. Pengetahuan yang sangat luar biasa ini. Supaya kita meninggalkan stres, meninggalkan ketakutan, meninggalkan semua yang berhubungan dengan kekhawatiran. Matius 6 ayat yang ke-25. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Lihat, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Kalau kita belajar ilmu tubuh, manusia ini bisa tidak makan sampai 20 hari, Bapak Ibu. Masih kuat tubuhnya. 20 hari tidak makan, dia masih hidup. Hebat loh, persediaan tubuh kita ini untuk hidup ini hebat loh. Tapi lihat baik-baik, kita seringkali dikuasai sama nafsu kita. Sehingga tidak makan, lapar nyolong, nangis lebih panjang, ngeluh lebih panjang, ya. Khawatir besok makan apa lebih panjang. Saya kasih tahu, 3 hari tidak makan pun Anda masih hidup. Yang Tuhan mau, Anda bersyukur hari ini, Anda bersyukur besok, Anda bersyukur lusa, dan Anda bersyukur sampai Tuhan panggil engkau naik ke surga mati. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Karena apa? Kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Engkau dimakan gengsi masalahnya. Itu yang membuat engkau bermasalah dalam hidup. Padahal Tuhan sudah menasihati, Matius 6 ayat 25. 2000 tahun yang lalu sebelum penemuan-penemuan ini terjadi, Tuhan sudah mengatakan, ya, bagaimana cara mengatasinya? Tubuh ini lebih penting daripada makanan dan pakaian. Hidup ini lebih penting daripada pakaian, dibilang. Simple cara Tuhan ngajar. Bagaimana caranya? Ya, pandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih jauh melebihi burung-burung itu? Nah, nasihatnya simple banget. Coba kalau Bapak Ibu stres, ya Bapak Ibu takut, Bapak Ibu khawatir, nengoklah ke atas, lihatlah. Tidak pernah langit tidak diisi burung yang terbang. Kalau tidak ada burung pasti kelelawar. Ya,
Dalam gelap pun Tuhan bisa kasih dia makan. Luar biasa loh, bener luar biasa loh. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, dibilang. Wow. Nah, ayo. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, wahai orang-orang yang kurang percaya? Dibilang sama Tuhan. Wow, tajam Tuhan ngomong ini. Dia berusaha supaya membuka cara berpikir kita, membuang kekhawatiran. Dengan cara apa? Lihat ke langit, lihat ke atas kalau kita khawatir. Sehingga itu menolong kita merubah suasananya kita. Dari ngelihat orang lain kok kaya, saya miskin. Dari ngelihat orang lain sukses, saya tidak sukses. Daripada ngelihat saya kok penyakitan mulu, tidak diberkati. Coba lihat ke atas. Burung-burung itu tidak ada yang burung-burung itu tidak ada yang kasih makan. Tapi Tuhan tidak pernah izinkan burung-burung itu kelaparan. Kalau engkau tidak mampu melihat ke atas, engkau lihat ke bawah. Rumput pun dihiasi sama Tuhan. Lihat. Wow, ini kalau kita ngerti kekuatan firman ini sangat luar biasa loh. Engkau akan tersenyum setiap hari. Engkau akan bersyukur setiap hari. Ya. Hebat banget. Semua itu dikatakan oleh Alkitab dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makanya Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Begini Bapak Ibu, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Coba flashback ke kehidupan kita. Yang kita kejar apa? Anda mengejar uang, makanya Anda bekerja. Betul tidak? Dibohong kalau Anda tidak doyan duit. Buktinya Anda bangun pagi, pulang malam mencari duit kan? Itu harus dirubah. Isi alam bawah sadarnya harus dirubah. Kenapa harus dirubah? Karena itu tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Belajarnya adalah ketujuan akhirnya yang berhubungan dengan kerajaan surga dulu. Nah dari situ nanti flashbacknya begini nih. Nah sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan karena kita udah tahu tujuannya. Paham ya? Kalau sekarang ini kita kan tidak. Kita menuju ke sana. Makanya kita begini jalannya. Tidak. Bangunlah hidupmu dari tujuan akhirmu. Apa tujuan akhirmu? Saya mau kasih tahu. Tujuan akhirmu apa? Kalau tujuan akhir saya, umur 55 tahun pensiun. Dan saya punya financial freedom. Sebetulnya kemarin saya udah mau dapat itu. Tapi hancur. Ya udah gak apa-apa. Saya usaha lagi. Saya cari lagi. Merubah tujuan akhirnya. Tapi kan kita tidak. Makanya kita dikuasai waktu kita habis terbuang. Tujuan akhirmu apa? Makanya Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak seperti itu. Dan Tuhan katakan sebab itu janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya banyak memberikan motivasi kepada teman-teman di perusahaan. Saya diundang untuk berbicara. Saya mengajari mereka bagaimana caranya mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan, mereka angan-angankan, targetkan. Nah, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kita tidak seperti itu. Justru kita diajari untuk mengeluh tiap hari. Ya ribut masalah uang tiap hari. Gereja tidak pernah ngajari Bapak Ibu untuk menciptakan mesin uang. Tidak. Gereja hanya ribut untuk memeras uangmu, hasilmu. Kasih persembahan ini, kasih persembahan itu. Kalau tidak kamu dihukum. Kalau tidak kamu akan dikutuk sama Tuhan. Itu gereja seperti itu. Harusnya gereja bertobat. Gereja ngajari umatnya untuk umatnya financial freedom. Sehingga ketika umatnya bebas finansialnya, maka gereja akan diberkati. Ini kebalik. Perpuluhan dikejar terus sampai mati. Kasih perpuluhan kalau tidak diberkati. Kasih perpuluhan supaya diberkati. Omong kosong Bapak Ibu. Kalau saya ngajari jemaat yang saya ajari, kelola 90%-mu. Karena dengan kamu mengelola 90% yang ada padamu, maka kamu bisa berlipat-lipat apa yang kamu dapat. Tuhan kasih 5 talenta, harus dikembangkan jadi 10. Tuhan kasih 2 talenta, harus dikembangkan jadi 4. Tapi yang punya 1 talenta justru malah ditimbun. Tuh, ini yang gereja tidak pernah berikan.
Setiap minggu gereja ribut masalah kasih perpuluhan, kasih persembahan ini, persembahan itu. Coba gereja belajar untuk mengelola jemaatnya supaya 90% uang yang ada di jemaat itu, yang dimiliki oleh jemaat, bisa dikembangkan, bukan dihabiskan untuk belanja. Tapi dibangun, diajari membangun aset buat masing-masing jemaatnya. Tidak pernah ada di gereja itu. Saya mengajari itu. Dan saya tidak butuh persembahan perpuluhan Anda. Saya tidak butuh itu. Tapi saya kepengen Bapak Ibu bisa mengelola 90% tersisa setelah Bapak Ibu memberikan perpuluhan. Sehingga berikutnya Bapak Ibu bukan lagi memberikan 10%, tapi bisa berlipat. Kalau hari ini 10%mu cuma 1.000, nanti bisa memberikan 2.000, nanti bisa memberikan 3.000, nanti bisa memberikan 5.000, 10.000, 100.000. Dari mana itu? Pengelolaan yang 90% yang tidak pernah dibahas sama gereja. Tapi ketika gereja dibilang mata duitan, dibilang masalah uang, nggak terima, bukan? Ini kesalahan terbesar anak-anak Tuhan. Saya mau kasih tahu nih. Biarin yang suka biar suka, yang nggak suka biar nggak suka, bodo amat. Ya, hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Tapi kita tidak, kita meributkan pakaian, kita meributkan makanan kita. Sehingga Tuhan dilupakan. Sumbernya dilupakan. Nah, wow, ini penting banget loh. Penting banget. Oh, yang internal diabaikan, yang eksternal, ribut. Sehingga uang jemaat, uang gereja, nggak ada guna. Habis buat foya-foya, maaf ya. Hidup kita ini, maaf, selalu meniru apa yang orang lain lakukan. Ayo, bener gak? Hidup kita ini selalu melihat orang lain. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan engkau mengingini milik sesamamu manusia. Tapi kita abaikan itu. Tuh. 10 perintah Allah seringkali kita abaikan di situ. Makanya kita tidak pernah ingat apa yang penting dalam kehidupan kita. Iya, benar enggak? Iya Pak gitu. Aduh, luar biasa emang. Stres nggak punya anak, bener nggak? Tapi ketika punya anak, stres lagi. Stres nggak menikah. Ketika menikah, stres lagi. Mikirin anak orang, anak sendiri nggak dipikirin. Nah. Ya, benar ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Padahal kita udah bilang, jauhi takayul. Latih dirimu untuk percaya kepada Tuhan. Ya, tapi kita enggak, kita justru malah melihat yang nampak di depan mata saja. Ini hal yang sangat vital dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali mengabaikannya. Pesta pernikahan sama pernikahan lebih penting mana? Tapi pestanya digede-gedein. Pernikahannya enggak pernah diurusin. Pernikahannya begitu. Ini hal yang sangat vital banget dalam kehidupan kita. Penting mana brand sama fungsinya? Baju ini ada brand masing-masing, ya, ada brandnya. Penting mana fungsinya dipakai sama badan kita, bagus, enak dipakai sama badan kita, atau brandnya? Ya. Waduh, kalau megang tas itu brandnya mewah, bisa kayak macan, manis cantik kalau jalan mentul-mentul gitu ya. Ya. Pakai cincin, kalau udah berlian, waduh, kalau udah blue sapphire, itu bisa kita lupa apa yang kita mau khotbahan. Karena apa? Karena sibuk menggoyangkan tangan supaya kelelap-kelelapnya bisa dilihat sama jemaat. Penting mana kata orang atau kenyataan? Nah, kita kan lebih suka mendengar kata orang. Orang itu bilang kata dia. Bapak Ibu, kita harus melihat faktanya. Dan itu yang membuat kita terbebas dari ketakutan, stres.
Tapi kan kita tidak membiarkan diri kita mendengarkan apa kata orang, membiarkan diri kita dikendalikan sama orang lain. Ya maaf aja kalau Bapak Ibu mengalami masalah dalam kehidupannya. Pandang burung di langit. Alkitab bilang, kamu jauh dibandingkan dari burung-burung tersebut. Kamu anak Tuhan. Dikatakan, Tuhan Bapamu. Bukankah Bapamu yang di surga akan memperhatikan kamu? Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang 12 dikatakan apa? Semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Yesus. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Roma 8 mengatakan apa? Bukan roh perbudakan dalam dirimu, melainkan menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan kita bisa berseru, ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Wow, ini kalau kita pahami benar-benar Bapak Ibu, kita menjadi orang yang benar-benar beda loh dibandingin dengan sekeliling kita. Ini luar biasa. Makanya Tuhan bilang ngajarin sesuatu. Ketika kita mengalami khawatir, ketika kita mengalami stres. Apa itu? 3 hal. Minta, ketok, dan cari. Ada 3 unsur yang kita harus lakukan. Pak, kalau sudah melakukan itu tidak dapat apa-apa, syukuri. Tidak ada yang salah. Syukuri, semuanya belum final. Masih dalam proses. Ketika Anda bisa bersyukur, setelah Anda minta, setelah Anda ketok, setelah Anda cari, maka tidak perlu mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena apa? Bukan kehendakmu, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Wah, untuk memahami kehendak Tuhan itu tidak gampang Bapak Ibu. Karena bukan apa yang kita inginkan, tapi yang Tuhan inginkan. Dan Alkitab bilang yang terbaik yang Tuhan kasih sama kita. Ya. Jadi kalau ketika kita khawatir, kita takut, kita stres, caranya cuma satu, putuskan hubungan itu. Harus diganti. Ya. Mengalihkan dunia kita dari dunia kekhawatiran kepada dunia iman. Mengalihkan dunia kita dari dunia ketakutan kepada dunia iman. Mengalihkan dunia kita dari stres kepada dunia iman. Pandang burung di langit. Lihat bunga bakung, lihat rumput di taman. Wow, ini kalau kita ngerti luar biasa ya. Tuhan mau dengan cara inilah kita memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan. Dan itu terus diperbarui, setiap pagi diperbarui. Semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin percaya. Dan semakin percaya ketika engkau sudah mendapatkan metodenya, maka metode itu akan bekerja dengan sendirinya. Tidak perlu didorong-dorong, tapi metode itu akan bekerja dengan sendirinya. Karena ketakutannya sudah hilang, stresnya sudah hilang, khawatirnya sudah hilang, sudah digantikan dengan kebenaran Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dibilang, dan semuanya akan ditambahkan. Nah, apa itu kerajaan Allah? Roma pasal 14 menjawab, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang kita harus miliki, karena kebenaran itu berkata, dialah yang memerdekakan kita. Ya, dialah yang memerdekakan kita. Kembali lagi apa yang tadi saya katakan, mulailah dari tujuan akhir Bapak Ibu mau. Apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu tuju. Kemuliaan buat Tuhan tentunya ya. Nah, dari situ kemudian Anda tarik mundur. Dan sekarang kita melakukan sesuatu yang besar dengan pola pikir yang baru, yaitu dengan tujuan akhir, supaya Tuhan dipermuliakan. Simpel bukan? Makanya Tuhan mengajari, hiduplah dari hari ke hari. Hiduplah dari hari ke hari. Seperti Rasul Paulus katakan apa? Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab dialah yang akan memelihara engkau. Mulai saat ini jangan ada khawatir lagi. Percaya bahwa Tuhan punya cara yang sangat luar biasa untuk membawa kita menuju kepada kemenangan yang lebih lagi. Sukses buat Anda semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mimbar Navirision minggu depan.